Untuk resep yang pertama, untuk cara membuatnya, siapkan 250 gram tepung terigu protein rendah di dalam wadah. Tambahkan seperempat sendok teh garam, seperempat sendok teh lada bubuk, dan 1 sendok teh kaldu ayam bubuk. Lalu aduk sampai tercampur rata. Masukkan 4 batang daun seledri yang sudah dirajang, 3 siung bawang putih yang sudah dihaluskan, 6 siung bawang merah yang sudah dihaluskan, 1 butir kuning telur, 40 gram margarin, lalu aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya tambahkan 1 saset santan instan. Aduk kembali sampai tercampur rata. Saya akan melanjutkan menguleni dengan tangan. Uleni sampai adonan kalis dan tidak menempel di tangan. Jangan menguleni terlalu kencang ya. Adonannya sudah kalis, tidak menempel di tangan. Sebelumnya cuci tangan dan keringkan. Untuk tekstur adonan seperti ini. Kemudian bagi adonan menjadi beberapa bagian. Lalu gulung kembali memanjang. Gunting tipis adonannya. Selanjutnya panaskan minyak goreng yang cukup banyak dengan api sedang. Setelah minyaknya panas, masukkan secukupnya adonan yang sudah digunting. Dan goreng dengan api sedang sampai matang. Jangan diaduk dulu, biarkan kue bawangnya sampai agak kokoh. Setelah kue bawangnya agak kokoh, aduk perlahan. Setelah kue bawangnya kokoh, aduk terus sampai matang, yaitu warnanya kuning keemasan. Untuk minyaknya memang berbusa ya, sebaiknya gunakan wajan yang besar.
Kue bawangnya sudah matang, lalu segera angkat. Tiriskan. Biarkan kue bawangnya sampai dingin atau suhu ruang ya. Setelah dingin, kue bawang guntingnya siap disajikan, dikemas dan dijual ya. Rasanya enak banget, gurih, dan teksturnya super renyah, krenyes-krenyes dan ngeprul. Dan cara membuatnya sangat mudah. Resep yang kedua, untuk cara membuatnya, siapkan 200 gram tepung terigu protein rendah, lalu tambahkan 50 gram tepung tapioka dan setengah sendok teh garam. Aduk rata. Kemudian tambahkan 1 butir telur, kocok lepas. Aduk rata kembali. Selanjutnya masukkan 50 gram margarin yang sudah dicairkan dan sudah dingin secara bertahap sambil diaduk. Aduk sampai tercampur rata. Lalu tuang 50 ml air secara bertahap sambil diaduk. Kemudian melanjutkan menguleni dengan tangan. Untuk awalnya saya menggunakan sarung tangan plastik ya. Uleni sampai adonan tercampur rata dan kalis. Awalnya adonannya lengket, terus uleni, nanti makin lama akan kalis. Saya akan melanjutkan uleni tanpa sarung tangan plastik karena adonannya lengket, jadi agak susah kalau pakai sarung tangan plastik ya. Terlebih dahulu cuci tangan dan keringkan. Uleni terus adonan sampai kalis, yaitu adonan tidak menempel lagi di tangan. Adonannya masih lengket, terus uleni ya. Untuk menguleninya jangan terlalu kencang, supaya saat digoreng kulit pastelnya tidak keras atau alot.
Adonannya sudah kalis, sudah tidak menempel di tangan. Untuk adonannya lentur ya. Cuci tangan kembali dan keringkan. Bagi adonan menjadi dua. Untuk satu bagian, bungkus dengan plastik supaya tidak kering. Kemudian gilas tipis adonan. Lalu cetak bulat. Untuk cetakan yang digunakan bebas ya. Saya menggunakan cetakan kue talam dengan diameter 5 cm. Kemudian tata adonan yang sudah dicetak di loyang. Lalu tutup dengan plastik supaya tidak kering. Dan gilas tipis untuk sisa adonan. Kulit pastel yang sudah dicetak. Kemudian siapkan 100 gram abon sapi untuk isiannya. Cuci tangan kembali dan keringkan ya. Ambil satu kulit pastel. Beri sedikit abon sapi. Rapikan abonnya. Lalu lipat dan rapatkan sisi pinggirnya. Kemudian tekan-tekan pinggirnya supaya melebar dan lebih tipis. Dan pilin pinggirnya seperti membentuk pastel ya. Tata di loyang. Lakukan sampai selesai. Saya akan menggoreng terlebih dahulu pastel mini yang sudah dibentuk. Terlebih dahulu panaskan minyak goreng yang cukup banyak dengan api sedang. Setelah minyaknya panas, masukkan pastel mininya. Dan goreng dengan api sedang sampai matang, yaitu kulitnya berwarna kuning kecoklatan. Sering aduk perlahan supaya matangnya merata ya. Pastel mininya sudah matang,
Kulitnya sudah berwarna kuning kecoklatan, seperti ini. Segera angkat supaya tidak gosong. Biarkan pastel mininya sampai dingin atau suhu ruang. Setelah dingin, pastel mini isi abonnya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget, gurih, dan teksturnya renyah, garing, dan tidak keras. Cara membuatnya juga sangat mudah ya. Resep yang ketiga, untuk cara membuatnya, siapkan 1 kg kacang tanah kupas, lalu cuci bersih dan tiriskan. Kemudian siapkan 8 siung bawang putih yang dihaluskan, 10 lembar daun jeruk, lalu buang tulangnya. Selanjutnya tuang 900 ml air ke dalam panci atau wajan besar. Tambahkan 100 ml santan agak kental, 1,5 sendok makan garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, bawang putih yang sudah dihaluskan, daun jeruk. Aduk sampai tercampur rata. Lalu nyalakan kompornya dan rebus sampai mendidih dengan api sedang cenderung kecil. Sesekali diaduk supaya santannya tidak pecah. Sudah mendidih. Selanjutnya masukkan kacang tanah kupasnya. Lalu aduk sampai kacang tanahnya terendam. Dan rebus selama 15 menit. Sesekali diaduk ya. Setelah 15 menit, matikan kompornya, lalu angkat, tutup panci atau wajannya,
dan diamkan selama 30 menit supaya bumbunya meresap ke dalam kacang. Sesekali diaduk supaya bumbunya meresap ke semua kacangnya secara merata. Setelah 30 menit, lalu tiriskan kacang tanah kupasnya. Selanjutnya untuk membuat bawang putih goreng, panaskan minyak goreng secukupnya. Lalu masukkan 10 siung bawang putih yang sudah diiris tipis. Dan goreng dengan api sedang cenderung kecil sampai berwarna kuning kecoklatan. Sudah berwarna kuning kecoklatan, matikan kompornya, lalu angkat dan tiriskan. Kemudian untuk menggoreng kacang tanah kupasnya, panaskan minyak goreng yang banyak dengan api sedang cenderung kecil. Setelah minyaknya panas, masukkan kacang tanah kupas secukupnya. Lalu goreng sambil sering diaduk dengan api sedang cenderung kecil sampai berwarna kuning keemasan. Kacangnya sudah berwarna kuning keemasan, sudah matang. Segera angkat ya, karena proses pematangan masih terus berlanjut saat kacang ditiriskan. Tiriskan. Tuang kacang gorengnya ke dalam nampan yang sudah dialasi dengan kertas serap. Tambahkan bawang goreng, lalu aduk rata. Biarkan sampai dingin atau suhu ruang.
Setelah kacangnya dingin, lalu masukkan ke dalam toples. Kacang bawang yang renyah dan gurih banget ini siap disajikan dan dijual ya. Cara membuatnya sangat mudah. Dan untuk resep yang keempat, untuk cara membuatnya, sangrai 250 gram kacang tanah kupas dengan api kecil. Sangrai sampai matang sambil diaduk supaya matangnya merata. Sudah matang, warnanya sudah berwarna kuning agak kecoklatan. Jangan sampai gosong ya. Lalu matikan kompornya dan angkat. Biarkan sampai dingin. Setelah kacangnya dingin, lalu haluskan dengan chopper atau blender. Proses kacangnya sampai halus. Kemudian masukkan kacang halusnya ke dalam wadah. Tambahkan 160 gram gula halus, setengah sendok teh garam, dan 1/4 sendok teh vanili bubuk. Aduk rata. Selanjutnya tambahkan 400 gram tepung terigu sambil diaduk. Aduk rata. Kemudian tuang 210 ml minyak goreng secara bertahap sambil diaduk. Aduk sampai adonan tercampur rata. Kemudian melanjutkan menguleni dengan tangan sampai adonan tercampur rata, menggumpal dan bisa dibentuk.
Adonannya sudah menggumpal dan tercampur rata. Selanjutnya saya akan gilas atau pipihkan adonan. Beri plastik di atas adonan supaya tidak lengket saat dipipihkan. Lalu gilas sampai ketebalan sesuai cetakannya, yaitu sekitar setengah sentimeter. Ambil plastiknya, lalu cetak sesuai selera. Cetakan yang saya gunakan seperti ini. Kemudian cetak sambil ditekan. Sebelumnya siapkan loyang yang sudah diolesi tipis dengan margarin. Ambil adonan yang sudah dicetak dan tata di atas loyang. Panaskan oven dengan suhu 150 derajat Celcius dengan api atas bawah selama 10 menit. Selanjutnya, siapkan 1-2 butir kuning telur. Saya siapkan 1 kuning telur dulu. Di sini saya menggunakan telur organik. Kocok kuning telurnya. Lalu tambahkan 1 sendok teh minyak goreng. Aduk sampai tercampur rata. Kemudian siapkan toppingnya. Untuk toppingnya bebas ya. Saya menggunakan kacang sangrai cincang. Lalu olesi permukaan kuenya secara merata dengan kuning telur. Saya olesi 2 kali, boleh 1 kali oles saja ya. Untuk olesan pertama, olesan kedua, kemudian beri sedikit topping di tengahnya. Setelah oven dipanaskan selama 10 menit, lalu panggang dengan suhu 150 derajat Celcius dengan api atas bawah selama 25 menit atau sesuaikan oven masing-masing ya. Siapkan untuk pemanggangan selanjutnya.
Setelah 25 menit, keluarkan dari oven. Dan lakukan pemanggangan selanjutnya. Biarkan kuenya sampai dingin atau suhu ruang, baru masukkan ke dalam toples. Kue kacangnya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget dengan teksturnya, kokoh, dan lumer di mulut. Cara membuatnya juga sangat mudah. Untuk sebelah kanan dengan 2 kali olesan dan sebelah kiri dengan 1 kali olesan.